BPKP itu simpelnya memang auditor presiden, gitu ya. Jadi ternyata kita tadinya kan takut ada pungutan liar, ada apa namanya, kalau teman-teman lapor sendiri nanti akan dimintai segala macam ya, dimintai duit. Nah BPKP nggak ada sama sekali gitu, nggak ada sama sekali pakai uang. Terus sekalipun kita banyak banget tugasnya bertumpuk-tumpuk ya, banyak, namun apa ya, ada kepuasan tersendiri gitu setelah melaksanakan tugas. Jadi tugas itu terselesaikan, selesai kita nggak mikir lagi. Nah kalau di pusat ini kan kita selaku rendal ya, namanya perencanaan dan pengendalian gitu ya, selaku rendal. Jadi kita yang bikin pedomannya di awal, lalu kita bikin bagaimana petunjuknya, cara dilakukan kegiatannya, lalu di akhirnya kita mesti kompilasi kita mesti bikin satu laporan untuk ke apa namanya, untuk dari kepala BPKP ke presiden gitu ya jika perlu gitu kan. Nah itu lebih apa ya, kayak semacam nggak selesai loh ini penugasan gitu ya. Jadi ditambah kalau misalkan kita time management di Stephen Covey itu kan ada apa namanya, kalau ibaratnya apa ya, waktumu itu adalah ember gitu ya, ember. Oke, tadi kita sudah cerita panjang lebar ya tentang bagaimana kecilnya itu, terus kuliah dengan segala aktivitas serta keunikannya ya, sampai dengan di Inggris itu ya. Nah, sekarang kita ke agak ya soal kehidupan nih, soal perut nih, pekerjaan. Jadi saya Serem sama banget itu ini kayaknya. kerjanya di di BPKP, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Nah, ini terus terang BPKP itu banyak yang masih apa ya? Kalau orang tanya itu BPKP itu apa sih? Ya. Coba dong, sebagai orang apa ya? Orang penting di BPKP nih. Misalkan ada yang orang awam ya, orang biasa nanya, BPKP itu apa sih Pak? Itu apa? Jawabannya apa yang paling simpel gitu. Ya, pertama-tama saya orang biasa juga gitu ya, bukan orang penting. Lalu BPKP itu simpelnya memang auditor presiden gitu ya, auditor intern pemerintah gitu. Kalau BPK auditor ekstern gitu kan. Bedanya apa? Ya itu biasanya intern itu melapornya ke presiden, kalau ekstern melapornya ke DPR. Nah, sebenarnya kalau untuk apa namanya, untuk simpel ya, untuk simpelnya itu memang seperti itu aja cukup gitu ya. Tapi mungkin apa namanya, penanya juga yang paham gitu ya. Lalu bedanya BPKP sama inspektorat apa gitu ya, sama Itjen, sama ini apa namanya, sama Itda gitu ya, inspektor daerah. Nah, ini sebenarnya sama-sama internal auditornya. Nah, tapi BPKP ini selain menerima penugasan dari presiden, ini juga menerima penugasan dari BUN gitu ya, dari BUN. Jadi bagi tugas lah dengan APIP lainnya nih. Jadi bagi tugas dengan APIP kementerian dan APIP pemerintah daerah. Nah, mungkin itu simpelnya, Man. Tapi sama-sama Atau Mas auditor Ari. ya. Sorry ya, aku seringnya manggil Man. Nggak apa-apa. Tapi sama-sama Jadi auditor berarti. kebiasaan. Sama-sama auditor berarti ya. Betul, sama-sama auditor. Ya sebenarnya Iya, sih sama-sama simpelnya kalau auditor. misalkan dia banyak Kalau orang BPK swasta. pemeriksa sih Mas Ari. Oh iya. Kalau kalau Mm-mm. orang swasta mungkin sebenarnya gampang ya, kita kasih satu itu SPI-nya perusahaan lah gitu, seperti itu kan. Nah, betul. Ya, Tapi emang gitu. kalau orang awam itu yang susah itu. Berarti kita bisa ngurus SNK di sini Pak ya gitu kan. Nah, itu yang susah. Dikiranya BPKB, bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Oke, terus ini gimana ceritanya bisa sampai kerja di BPKP itu? Oh, oke. Jadi setelah lulus STAN, memang STAN dulu kan ditempatkan ya, langsung ya Hmm, ditempatkan. Kita dapat pilihan. Pilihannya dulu ada belasan ya Mas Adi waktu itu ya. 12. Berapa? 12 ya, 12 saya nggak ingat tepatnya, tapi belasan, belasan. Nah, seluruh eselon 1 Kementerian Keuangan ada di situ juga ya. Ya, Nah, betul. plus Sama BPK sama BPKP.
apa dulu Bapepam ya. Kayaknya Kemendagri juga ada ya. Nah itu Kemendagri juga ada waktu itu ya, Bapepam dulu, 20 orang ya. Bapepam Iya. Oh, yang sekarang Oh, OJK Bapepam ya. ada juga ya. Iya, Sekarang OJK. Bapepam. Tapi Bapepam itu masuk Kementerian Keuangan kayak Mas dulu, Mas. Iya. Iya kan? Iya kan? Nah, disitulah apa namanya, waktu itu saya milih yang auditor, kecuali BPK. Kenapa kecuali BPK? Waktu itu ini gara-gara informasi yang didapatkan kurang jelas nih. Tapi beruntung informasi yang didapat kurang jelas ya, jadi saya bisa masuk BPKP ya. Jadi dulu ada senior penempatan BPK nyampaikan gini, aduh BPK ini tanggung jawabnya besar ya kan. Seringkali kita itu harus berhadapan dengan apa namanya tugas-tugas yang temuannya besar gitu ya, temuannya besar. Tapi ini untuk apa perjalanan dinas buat taksi aja kurang gitu kan. Waktu itu kan kita udah takut duluan kan. Waduh, wah bahaya ini kalau waktu itu belum remunerasi ya kan, belum remunerasi waktu itu BPK masih 2005. lamsam dulu kan. Masih lamsam, belum remunerasi, masih 2005. Ya 2005 kan kita ya. Nah terus apa namanya buat perjalanan dinas aja kurang gitu, harus tombok gitu kan. Wah kayaknya susah deh nanti kalau susah menjaga integritas, Mas Ari. Itu yang saya pikirkan dari dulu, susah menjaga integritas kalau diperlakukannya seperti ini gitu kan. Dulu kita juga apa namanya itu jadi salah satu pertimbangan utama waktu memilih instansi. Makanya saya juga nggak memilih DJP juga, karena DJP dan DJBC waktu itu juga saya pikir, aduh agak sulit mempertahankan integritas kalau di situ gitu ya, sehingga itu yang nggak saya pilih. Nah, yang instansi-instansi yang sultan-sultan itu nggak dipilih. Ternyata kita sama loh. Ternyata kita sama. Pertimbangannya sama kita ya. Saya juga pertama sih saya pilihnya yang ibu kota provinsi ya. Maksudnya tidak yang sampai ke daerah kabupaten kota misalnya kayak di Anggaran, DJP ya, Anggaran DJPB. Yang lainnya pokoknya yang hanya itu maksimal di ibu kota provinsi. Yang kedua sama, saya juga pilihnya itu kenapa BPKP nggak mau BPK atau pajak karena waduh bisa nggak ya menjaga ya itulah ya integritas zaman dulu lah ya. Kalau sekarang sih beda ya kan, sekarang udah banyak reformasinya. Betul. Artinya pajak zaman kita masuk pertama itu udah beda sekali dengan yang sekarang. Artinya kalau sekarang misalnya ada teman-teman nih yang dari PKN STAN maupun yang lain itu mau masuk ke pajak atau BPK itu sudah insya Allah aman lah ya, kita udah sama saja sekarang bisa menjaga independensi, integritas betul. Sudah bisa ini. Lanjut gimana tadi? Terus BPKP. Iya benar banget Mas, sama persis banget. Jadi waktu itu pilihan pertama saya bukan BPKP terus terang. Pilihan pertama saya Ijen Keuangan waktu itu. Karena apa? Yeah. Tempatnya Ijen Keuangan kan cuma di Jakarta ya. Cuma di Jakarta. Jadi waktu itu udahlah kita walaupun IP-nya sederhana gitu kan, udahlah nyoba-nyoba dulu. Ijen Keuangan. Itu kan kalau nggak salah cuma ngambil 8 ya. Ya itu kan kalau nggak salah yang ini kan yang diutamakan yang punya keahlian olahraga kan. Enggak? Nah itu dia. Karena punya keahlian olahraga gitu kan. Saya pikir berarti apa namanya ya mungkin ada pengecualian lah ya yang pandai olahraga itu ada pengecualian gitu ya. Ternyata STAN tidak seperti itu bikinnya. Jadi meranking ya berdasarkan IP. Kan banyak banget yang minat ke sana kan. Kita jadi dulu masih pakai IP. 8 besar itu IP semua. Nah, bahkan ada beberapa juara-juara waktu itu olahraga tenis meja ya. Ada beberapa juara tenis meja itu nggak masuk gitu ya. Nah, lalu mereka tanyakan ke kepegawaiannya Itjen kan. Ternyata benar yang diminta yang ada prestasi olahraganya gitu ya. Nah, akhirnya ada kuota tambahan atau gimana gitu ya. Itu dulu ceritanya. Tapi memang setelah itu auditor kedua ya, setelah tadi ini BPKP gitu ya. Nah, waktu itu BPKP tukinnya setara Kementerian Keuangan. Nah, udah ayem tuh. Ya. Tukinnya setara Kementerian Keuangan. Dulu apa istilahnya itu ya? TKPKN. TKI ya. TKPKN, TC kan, tunjangan khusus.
Khusus Jangan apa? TKPKN, Apa itu? pengawasan keuangan negara ya. Jangan Pengelolaan khusus keuangan pengawas negara. pengelolaan ya. Oke. Eh, Ya aku agak lupa ini ya bentar, P-nya apa apa. sebenarnya dulu? Sebentar, apa tadi bahas IP tadi ya? Dulu Hmm. IP kamu berapa? Atau peringkat berapa? Wah, IPK aku dulu itu ya eh berapa ya? Dua, dua lah IP-nya. Jadi di MDK bawah berarti tiga. ya? 2,9 apa ya? Kalau nggak salah, 2,9 berapa? Nggak sampai 3. Jadi tahu nggak, waktu aku dipanggil, waktu aku di wisuda itu urutan ke 380-an. Dari 500-an gitu kan. Iya, iya. 380 apa 340 gitu. Kayaknya 300-an lah. Depannya itu 3. Depannya itu 3. Nah, waktu itu kan ditanya kan sama orang tua kan waktu itu hadir kan. Loh, pas kok nggak dipanggil-panggil? Iya, urutan 383 gitu kan. 308 apa 338 apa 383 gitu. Lupa. Kenapa kok dapat urutan itu? Ya ini kan urutan berdasarkan nama. Namaku kan R. Jadi salah sendiri. Salah sendiri kasih nama R gitu kan. Jadi berdasarkan nama, bukan berdasarkan IP. Yang IP itu yang hanya yang disalami Bu Menteri itu loh. Kan itu 10 besar tuh salami Bu Menteri. Yang lain itu urut nama. Jadi gitu. Oh, gitu ya orang tua. jadi dulu setelah wisuda ditanya seperti itu. Ngelesnya gitulah ngelesnya. Tapi anu sih ya, zaman kita dulu kan IP itu emang ya 3 koma itu masih itu udah luar biasa itu. Banyak lah yang masih 2 koma, 2 koma. Iya, iya. Karena emang dulu kita kan Kayaknya tantangannya itu yang penting lulus. separuhnya itu di bawah 3 deh. Man. Aku kan 300-an ya, 2,9, tapi 2,9 itu banyak banget di kampus waktu itu. Aku saja itu IPK-nya sih 3,02, tapi itu hanya aku dapat sekali aja, dapat 3 itu. Selebihnya itu di semester berikutnya itu 2,9 berapa, tapi syukurnya IPK-nya masih 3,02. Di 3,02 Itu urutan ya. 275. Nomor urut berapa? 275. Oh iya benar berarti ya. Iya benar berarti aku sekitar 300-an lah, 300 sekian. Tapi kalau sekarang sih beda ya, udah disesuaikan dengan yang lain. 3, berapa itu udah biasa sekarang. Oke, lanjut tadi. Iya, katanya 3,6 biasa tuh. Oke, ya, tadi gimana di BPKP? Awal-awal BPKP gimana? Di BPKP waktu itu saya jadi dipercaya jadi koordinator kan waktu itu sama Maman. Maman ya, sama Maman. Jadi lucu juga waktu itu kan kita bentuk namanya PSAK ya waktu itu, yang untuk ngatur menghubungi employer lah, menghubungi instansi-instansi itu dari Himas bentuk namanya PSAK. Oh gitu. Jadi untuk koordinasi tuh. Nah, saya karena anggota PSAK saya ditunjuk untuk mengkoordinasikan BPKP. Oke. Nah, waktu lihat pengumuman di situ sudah ada tuh penempatan BPKP harap berkumpul besok di lapangan Taman CD kan gitu ya. Taman CD gitu. Loh, 60 apa nih yang bikin gitu kan? Siapa? 60 orang. Siapa nih yang bikin? Nah, ternyata yang bikin Maman waktu itu. Jadi yang ngumpulin Maman. Nah, udahlah. Akhirnya waktu ngumpul itu Maman yang memang inisiatornya ngumpulkan, tapi saya kan dapat mandat dari Himas waktu itu, dari Himas untuk koordinir. Jadi ya saya ngomong juga, nanti kita akan bantu koordinasi gini. Nah, sampai membangun komunikasi dengan instansi, dengan BPKP. Waktu itu yang kami berdua, saya sama Maman. Cuma dia kan waktu itu kalau nggak salah pulang ke Kudus. Nah, saya tinggal di Jakarta gitu. Jadi lebih banyak saya yang komunikasi dengan kantor di Jakarta gitu ya. Tapi ya kita berdua lah yang mengkoordinir. Kita nggak usah tunjuk-tunjukkan, tapi kita berdua kadang-kadang tunjuk-tunjukkan. Kamu aja gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi tunjuk-tunjukkan Weman. Nah, terus dulu itu BPKP emang sejak dulu
sudah reform ya Mas Arya, terutama di kepegawaiannya. Jadi ternyata kita tadinya kan takut ada pungutan liar, ada apa namanya, kalau teman-teman lapor sendiri nanti akan dimintai segala macam ya, dimintai duit. Nah BPKP nggak ada sama sekali gitu, nggak ada sama sekali pakai uang, nggak ada sama sekali dimintai pungli gitu ya. Hanya waktu itu memang Tukin masih cash ya, masih cash waktu itu ya. Ya, Jadi gajinya gaji. sudah lewat bank, Tukinnya Oh, masih cash waktu itu. Nah itu yang biasanya apa namanya eh, pegawai memberi lara kadarnya buat loket gitu ya, loket. Nah tapi kita waktu itu bersikukuh nggak mau gitu kan, nggak mau, ini kan sudah hak kita gitu. Juga nggak mau, hak kita ya, sekalipun nggak ini ternyata nggak masalah gitu kan, sekalipun nggak dikasih gitu kan ternyata nggak masalah ya, alhamdulillah. Yang penting kita bisa mempertahankan integritas di tempat kerja kita gitu kan. Intinya itu. oh ya. Nah Dan terus kita itu kan ini ini penempatan pertama gimana? setelah enggak, Ya kita kan silakan Mas. angkatan ini kan angkatan STAN pertama setelah 98 kan kita kan. Nah benar, jadi waktu itu BPKP sempat nggak nerima alumnistan ya, nggak nerima alumnistan itu selama 8 tahun. Pokoknya Jadi ya terakhir itu 98, 98. bukan 98. Terus nerima lagi 2006 kita ya, 2006. Gitu. Jadi 8 tahun ya, 8 tahun nggak nerima lulusan dari BPKP. Tapi ada ajun khusus di antaranya. Ya. Jadi di 99 itu ada WKS, penerimaan sarjana gitu ya, untuk umum. Lalu di 2004 ada ajun khusus yang Ya, dia tiga harus dulu. ikut. Hah? Iya, dia harus ikut D3 setahun dulu. Jadi ajun khusus dua periode lah, 2004 dan 2005. Gitu ya. 2005 lulusnya bareng kami, penempatannya juga bareng kami. Gitu. Ya. Terus gimana? Dulu penempatan pertama di Kendari itu pilihan sendiri atau secara nggak sadar karena Raha tadi itu jangan-jangan? Ya itu dia. Jadi waktu kami diinfokan, sebenarnya kan saya yang menghubung antara teman-teman dan kantor pusat ya. Nah waktu diinfokan Jawa, Bali, Lampung tutup. Ya. Dan X tipe A tutup gitu kan. Jadi perwakilan besar-besar tutup. Waduh, ini di mana? Ini kan pilihannya jadi terbatas kan. Kalau di Sumatera, Aceh, terus apa dulu ya? Yang Bengkulu gitu ya. Bengkulu, Jambi. Aceh, Bengkulu, Jambi gitu ya, Jambi. Jadi perwakilan besar tutup kayak Padang, Sumatera Utara, lalu Palembang itu tutup semua gitu. Lampung juga nggak nerima angkatan kita. Nah, kalau mikir-mikir, paling bagus ini Kaltim nih, Kaltim. Kaltim kan waktu itu X tipe B. Tapi waktu itu gabung dengan Kaltara kan, Kaltim. Ya, masih ya, Kaltim kan? Lah. Kaltara Kaltim masih gabung dengan, waktu itu belum ada Kaltara. Jadi masih Kaltim, luasan wilayahnya luas, X tipe B waktu itu. Nah, jadi primadona dulu Kaltim, banyak banget, termasuk saya yang pilihan pertama Kaltim gitu kan. Nah tapi kan karena kita fair gitu ya, walaupun koordinator nggak ngelobi gitu, akhirnya ya memang bukan kami gitu, bukan saya atau Maman yang akhirnya ke Kaltim. Saya pilihan kedua Kendari. Waktu itu pun konsultasi ke orang tua, ojo yang Kendari gitu, jangan ke Kendari gitu kan. Soalnya apa? Orang tua dulu di Kendari itu ya ampun, susahnya seperti apa, naik kapal kayu gitu kan. Berhari-hari, ke Raha aja, dari Kendari ke Raha itu berhari-hari. Kita kan dulu udah 2 jam ya. Udah 3 jam lah, 3 jam. Nah, itu berhari-hari itu dari Kendari ke Raha aja sehari penuh gitu, naik kapal kayu yang dipakai ke Wakatobi, man. Tapi kayaknya mesinnya waktu itu nggak sekuat sekarang gitu ya. Kan sekarang cuma 9 jam atau 7 jam ya. Ya, pokoknya zaman itu kan Kendari itu kan pakai platnya kan DT ya. DT itu apa sih? Daerah tertinggal itu. Iya, DT itu daerah tertinggal. Sampai seperti itulah ini. Aduh. Akronimnya itu.
Tapi ya sekarang udah beda Jadi, sih. Sekarang udah beda, Pak. sekarang katanya udah maju, man. Aku tapi belum pernah ke sana lagi nih. Iya. Ya Pengen lah ke sana lagi. cerita-ceritanya tuh udah sekarang luar biasa sekarang. Oke, terus gimana? Waktu di Kendari, berarti kan kamu sekitar 4 tahun ya? 3 atau 4 tahun? 2 tahun, 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Nah, menurut kamu yang paling menarik apa di Kendari itu? Kendari itu kalau saya orangnya adventurous ya. Adventurous artinya dengan pengalaman baru itu saya yakin bisa beradaptasi gitu kan. Jadi dengan wilayah baru, dengan pengalaman baru, lalu ada unsur tawakalnya juga gitu. Setelah ikhtiar selesai tawakal kan, pasrah gitu kan. Pasrah, jadi harus bisa beradaptasi lah dengan lingkungan. Nah, di Kendari itu sebenarnya not bad juga gitu ya. Artinya kalau dari kelengkapan kebutuhan dasar itu cukup gitu ya, cukup. Jadi harga barang juga nggak terlalu mahal gitu ya. Kalau mau fancy baru mungkin nggak ada gitu ya. Jadi kayak misalkan kita beli mall gitu ya, mall, lalu mungkin tempat rekreasi yang kayak Dufan gitu nggak ada gitu ya. Kalau mau beli baju juga terbatas ya kan, produk-produknya kayak poluset kayak gini. Dulu susah banget. Dulu ada Country Fiesta ya. Country Fiesta itu pun cuma satu toko yang jual itu Country Fiesta gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita tidak memperhatikan itu, kebutuhan dasar seperti makan, minum, lalu ikan, dulu di sana banyak banget ikan. Nah itu saya rasa cukup lah membuat kita betah lah gitu ya. Ditambah kultur masyarakat sana sebenarnya baik juga terhadap pendatang gitu ya. Terhadap pendatang, apalagi dari Jawa itu cukup baik gitu, cukup menerima gitu ya. Mungkin di beberapa daerah ada yang primordialismenya tinggi sehingga nggak menerima pendatang gitu. Nah kalau di Kendari ini mereka cenderung menerima sehingga ya kita betah-betah aja. Ditambah di sana itu masih asri ya, alamnya masih asri. Lalu kalau seneng wisata alam itu pantainya bagus-bagus. Apalagi bawah lautnya itu kan one of the best lah ya di dunia. Di ini ya, di Wakatobi ya. Wakatobi. Apalagi air terjunnya, terjun Muramo. ini ada pengalaman ini sebenarnya. Jadi Mas Ari ini ya, rekan-rekan pemirsa ya. Mas Ari ini kita namai Selamat Muramo dulu. Selamat Muramo karena apa? Beliau ini sampai hampir tenggelam ini di air terjun Muramo. Sudah tenggelam ya? Sudah tenggelam. Sudah hampir hilang. Nah, itu dia. Gimana Mas Ari? Coming from behind. Back to life. Biasa lah, dulu kan kita di Kendari kan 10 orang yang maksudnya kita ya. 10 orang yang penempatan barang 10 orang yang masih muda-muda, plus juga ada yang kakak tingkat kita tuh yang angkatannya ajun khusus itu kan masih umuran sama kan gitu. Ya biasa kita kan main-main eksplor hal yang baru di sana. Salah satunya adalah ada air terjun namanya Moramo ya. Moramo itu di Konawe Selatan ya waktu itu ya. Itu sekitar dulu naik motor ya kita ya, naik motor itu 1 jaman lah, 1 jaman. Dan itu bagus banget emang alusnya, itu bertingkat-tingkat gitu kan, berundak-undak gitu, airnya jernih, alamnya masih asri. Nah ternyata dan ada satu kolam, ada istilahnya apa ya, semacam kolam lah ya di undakan kedua itu yang bisa untuk mandi-mandi, berenang gitu kan. Berenang. Jatahnya saya itu yang nggak pintar berenang tapi sok-sokan nggak tenggelam. Itu saya udah sekitar mungkin 2 menit lah di dalam air, udah pasrah gini kan. Dalam air itu? Iya, udah. Luar biasa. Jadi tingkat pasrahannya udah tinggi ya. Itu aku udah bayangkan hal yang udah mulai bayangkan yang dosa-dosaku segala macam itu. Astaga. Terus kamu nggak gini kamu bisa melihat dirimu gitu, jiwamu melayang bisa melihat dirimu itu nggak ya? Nggak sampai situ ya? Ada yang angkat saya dan teman-teman cerita katanya itu ada 3 orang ya, 2 orang yang yang loncat dari atas katanya ya. Itu nolong saya ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih
hidup. Iya, Dan alhamdulillah. masuk TV Dan juga sempat waktu itu. sempat diwawancarai TV ya waktu itu ya. Aduh, Yang di TV situ Kendari. sebenarnya ada tulisan dilarang berenang. Oh iya, Orang-orang berenang. tapi anu loh, Tapi banyak banget loh. ternyata Iya. kan banyak meninggal di situ kan. Iya, kita baru Baru tahu tahu ya. setelah kita kejadian itu gitu. Tapi Oh, ya itu kita cerita. kejadian. Terus gimana? Kalau Jadi, ini, kalau misalnya ditanya hal yang mungkin kalau nggak mana tadi ya kita nggak bisa ke mall gitu mungkin saya di situ ya. Kalau ini yang paling berkesan apa? Ada nggak hal yang paling berkesan yang sampai sekarang tuh susah dilupakan gitu loh di selama di paling Kendari gitu. lama di Kendari ya, banyak sih hal yang berkesan. Ya mungkin itu apa namanya alamnya gitu ya. Terus apa ya kalau kalau ikan ya, ya ikan segar itu saya baru tahu itu waktu di Kendari. Terus terang rasa ikan itu di Betul betul. Jawa ya, rasa ikan di Jawa itu saya udah paham lah kayak gitu ya. Asin, ada asinnya gitu ya. Ada asinnya. Terus ikan biasanya yang sudah diolah gitu, pindang, ikan asap gitu kan ya, yang banyak dijual di Jawa ya. Nah, waktu di Kendari, waktu di Sulawesi Tenggara, itu kita benar-benar makan ikan bakar yang baru ditangkap dari laut gitu ya. Jadi laut-laut dalam lagi ya. Jadi belum sampai sehari gitu ya ditangkap dari laut. Nah, itu rasanya itu benar-benar luar biasa, nggak bisa diungkapkan, ada manis-manisnya gitu ya. Dan nggak amis sama sekali gitu ya. Kita kan waktu itu ikan itu amis ya. Ini nggak Dan amis sama dan sekali. itu kan mereka kalau Ada bakar manisnya hanya gitu ya. pasti hanya garam aja kan bumbunya kan waktu bakarnya itu kan nggak bisa dikasih bumbu yang lain. Ingat nggak waktu kita pertama-tama di sana kan kita camping tuh ke pantai yang bareng kakak-kakak tingkat kita itu kan. Iya, iya. Kamu ikut nggak sih waktu itu? Ikut kan? Yang kita Ikut, nyewa ikut, ikut, ikut. apa Ikut. penginapan itu kan? Itu kan kita Iya, ikut. karena orang Jawa kan biasa makan ikan tuh ya dikasih bumbu segala macam ya. Iya. Kita kan sampai bikin dua macam tuh ikan biasa yang dibakar ala orang. Terus ada yang bikin bumbu kan. Ternyata Iya. lebih enak yang ikan biasa kan gitu. Nah itulah baru kita mungkin baru terasa Iya. ya bahwa itulah Apalagi yang yang aku yang sampai bikin sekarang bumbu itu kan Wisnu kan yang bikin. Wisnu yang bikin. Itulah Wis, bedanya kalau Wisnu orang itu uh, manggangnya terlalu terlalu lama, jadi gosong. Dia kan nggak suka amis kan. Jadi nggak ada yang mau yang iya dibakar Wisnu. betul, betul. Tapi benar sih, benar argumennya. Setuju saya dengan dikatakan itu bahwa ikan itu emang kalau udah masih segar itu emang beda banget rasanya ya. Jadi setelah kita berapa tahun di sana mulai merasakan, oh inilah ikan yang seger, ikan darat, ikan laut itu bisa tahu bedanya itu. Benar sih. Iya, benar, Kalau benar ini banget, tuh, benar banget. kalau apa namanya itu sinonggi itu kamu bisa makan nggak? Nah, sinong gitu. Jadi waktu di sana, aku awal-awal itu apa namanya? Ya pasti adaptasi kan. Nggak suka lah kuliner-kuliner ekstrim kayak gitu kan. Tapi waktu istri datang gitu kan, waktu itu kita kan juga istilahnya pingin lah apa namanya ada keunikan tersendiri lah ya di Kendari itu. Waktu itu ada sate kuda loh kan yang di pasar Lawata ya. Pasar Lawata agak ke apa namanya barat dikit ya, Pasar Lawata. Nah terus abis itu ada kapurung, ada sinonggi. Nah kita pingin nyobain semua. Waktu itu kita agak gaya juga aku kan, nggak pernah makan sinonggi. Tiba-tiba ngajak istri waktu itu yang baru datang ya kan, baru datang makan sinonggi. Ayo kan dia pengen nyobain yang baru ya. Ayo makan sinonggi. Disajikanlah di satu mangkok besar itu sinonggi itu ini kawan-kawan apa namanya sagu ya sagu dikasih air panas lalu apa namanya diaduk-aduk jadi kayak gumpalan lem gitu ya gumpalan lem gitu ya jadi sagu yang sudah diolah gitu ya. Nah itu kita diberikan sumpit ya berikan sumpit waktu itu kita nggak tahu kan gimana caranya kan disumpit-sumpit gini lepas terus gitu lepas terus sumpit kayak gini kan minta ini apa minta sendok
di sendok pun lepas-lepas gitu ya. Jadi hampir 1 jam makan itu cuma berkurang mungkin 2 sendok mungkin. Itu pun susah banget gitu kan, susah banget. Ini gimana sih cara makannya gitu ya? Akhirnya yang kita makan ikan kuahnya kan, ikan kuahnya, dan minta nasi ulah gitu kan akhirnya minta nasi ulah. Nah tapi setelah ketemu temen gitu kan, oh gini loh caranya. Sumpitnya itu dipegang kedua tangan, lalu sagunya tadi itu digulung-gulung sampai ke mungkin agak sekepalan tangan gini. Nah, setelah itu dicampurkan dengan kuahnya. Nah, kuahnya terus dimakan begitu. Jadi kalau di Papua ini kayak papeda ya, kayak papeda gitu kan. Nah, oh ternyata begitu. Jadi waktu itu saya sebanyak itu murah loh Man waktu itu. Waktu itu murah. Jadi satu mangkok besar itu kalau nggak salah kurang dari 10.000. 10.000 satu mangkok besar. Jadi besar banget. Itu cuma 2 sendok bisanya kita. Dan akhirnya ketagihan. Istri kebetulan seneng kan, karena itu tadi ekstrim kuliner tadi. Ketagihan. Apalagi waktu kita udah ketemu kapurung. Kalau kapurung kan dia udah tinggal makan, dimasak kan, ya, tinggal makan ya. Makan jadi enak lah makan kapurung itu. Ditambah kita seneng-seneng ekstrim kuliner tadi. Jadi kalau kamu gimana? Aku sampai dengan terakhir di sana nggak bisa menikmati sinonggi atau kapurung. Belum bisa ya? Nggak bisa menikmati. Jadi tingkat kepasrahanmu itu kurang. Aku kalau nyoba itu ya maaf ya, kok ini rasanya aneh. Itu kan waktu ditelan kan kayak ada seret gitu kan. Ya? Karena kan tuh nggak bisa dikunyah kan, harus langsung ditelan kan. Iya kan, langsung ditelan. Kayak nelen apa ya, nelen. Benar. Ya aneh itu rasanya, nggak bisa, saya nggak bisa menikmati kalau sinonggi atau kapurung. Kayak nelen jenang gerendul lah. Jenang gerendul itu tapi langsung ditelan. Ya ibaratnya kan ya, jenang gerendul itu langsung ditelan. Nggak bisa dikunyah, harus langsung ditelan gitu. Iya benar. Iya. Oke, terus ini kalau di Kendari itu menurut kamu mungkin mungkin belum semua itu didatangi ya. Tapi yang paling menarik itu daerah mana menurut kamu? Daerah mana ya? Jadi mungkin karena saya dulu lama di Bau-Bau gitu ya. Jadi daerah Bau-Bau itu, daerah Bau-Bau, daerah Buton. Jadi kalau kesan saya terhadap Bau-Bau itu lebih bersih, lebih teratur, lebih rapi daripada di Kendari. Lalu barang-barangnya itu lebih lengkap walaupun dia kepulauan. Karena apa? Dia jadi pelabuhan tempat singgah kapal-kapal pelni, ya kapal besar. Jadi kapal pelni itu biasanya singgah di Bau-Bau, lalu langsung ke Maluku dia, langsung ke Ambon. Jadi nggak lewat Kendari, karena Kendari itu teluknya dangkal ya, teluknya dangkal, jadi kapal pelni nggak bisa lewat. Nah, di situ jadi jadi rame, di Bau-Bau itu rame, lalu kalau misalkan cari barang-barang itu lebih lengkap gitu ya. Wisata juga banyak ya. Iya, terus waktu itu wisatanya juga banyak gitu ya, wisatanya juga banyak karena dia di kepulauan, jadi pantai-pantai deket gitu ya, deket. Jadi saya termasuk yang yang paling menarik itu di Bau-Bau. Mungkin yang lain juga menarik kayak Bombana itu kan ada Rawa Opa, Watu Mohai. Yang dulu katanya Rawa Opa itu banyak rusa gitu ya. Jadi kita tinggal kalau pingin rusa tinggal nabrak satu aja terus dibawa gitu kan. Katanya tinggal nabrak. Oh iya. Terus karena rusanya berkurang ya kan. Rusanya berkurang itu rusanya pindah berenang ke Pulau Kabaena katanya. Tapi ternyata itu benar loh. Ternyata itu benar loh. Oh bener ya? Ternyata itu benar. Mereka bisa berenang di situ nyebrang. Ya mungkin karena ini ya faktor istilahnya kondisi ya. Istilahnya untuk bertahan hidup. Ya mereka adaptasi. Iya bertahan hidup. Tapi yang seru juga itu Bombana, ingat ya waktu dulu demam emas itu. Oh iya benar. Demam emas.
Luar Jadi biasa. Itu dulu PNS Bombana itu sampai jam 12. wis Jam 12 luar terus biasa ngambang. ya. Tahun berapa itu? 2008 ya? 2008. Ya, jadi 2008. waktu kita dulu tugas di Bombana itu, tiba-tiba ada yang menemukan emas di sana. Dan konon emasnya Hmm. itu lebih murni ya daripada di Freeport. Itu Hmm. walhasil setelah itu orang itu berduyun-duyun ke sana. Bayangkan Bombana itu penduduknya hanya 25.000 waktu itu kalau nggak salah ya. Hmm. Sekitar itulah. Hmm. Yang datang ke sana itu orang-orang itu 60.000. Wis, makanya luar biasa kan. Jadi dari luar daerah, dari luar pulau ya. Oh, dari Manado sekarang datang semua itu. Dan Yang semua sama pakai itu wajan iya. kura-kura ninja. Jadi dia ngayak pakai wajan gitu ya. Ngayak pakai wajan. Dan setiap hari itu kita ceritanya itu, ya mungkin kalau di Jawa seperti waktu Antorium, waktu Aki gitu lah. Semua orang tuh ceritanya emas, 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 emas kan. Iya. Sampai ada PNS ya, bendahara waktu itu ya, yang nunjukin ke kita, oh ini emas yang aku sehari gitu ya. Sehari dapat sekian gram, luar biasa. Tapi sekarang sih udah habis katanya juga. Ya ganti Dan nekel. banyak yang meninggal katanya, Mas. Ya. Banyak yang meninggal juga karena dia pertambangan rakyat ya, pertambangan rakyat. Ilegal lalu istilahnya. Iya agak ilegal. Lalu Pemda itu bingung juga mau mau mengambil keuntungan bagaimana gitu ya. Akhirnya bikin retribusi masuk wilayah gitu kan, masuk wilayah dikasih karcis menambang sesukanya gitu kan, retribusi. Itu waktu itu nggak zaman konsesi, nggak zaman apa ya itulah terus, man. Terus habis dari Kendari kan kamu ya pindahnya kan karena G4 itu ya. Ya pindahnya Habis itu karena ke Bali D4. tadi udah cerita sedikit juga. Di Bali berapa tahun waktu itu? Di Bali juga kira-kira 2,5 tahun juga, dari 2011 sampai 2013. Terus S2 itu ya? Ya, terus S2 ke UK September 2013. Balik lagi ke Indonesia kapan? Tahun berapa itu? Balik lagi Indonesia September juga, akhir September 2015. Oh, berarti sudah sekarang ya hampir 5,5 tahun kayak di hampir 5,5 Gimana tahun. ceritanya di Jakarta sekarang tadi ya? Apa tadi ya istilahnya ya? Jabatannya sekarang apa? Ini analis kebijakan selaku subkoordinator reformasi birokrasi. Subkor RB. Saya mau tanya gini, kalau di pusat itu saya kan hanya sebentar nih di pusat waktu itu kita nggak ketemu sih karena kamu masih kuliah waktu itu. Menurut Edo, bedanya apa sih kita tugas di pusat dengan di perwakilan itu bedanya apa? Iya, kalau di perwakilan itu sekalipun kita banyak banget tugasnya bertumpuk-tumpuk ya, banyak. Namun ada kepuasan tersendiri gitu setelah melaksanakan tugas. Jadi tugas itu terselesaikan, selesai kita nggak mikir lagi. Nah kalau di pusat ini kan kita selaku rendal ya, namanya perencanaan dan pengendalian gitu ya, selaku rendal. Jadi kita yang bikin pedomannya di awal, lalu kita bikin bagaimana petunjuknya, cara dilakukan kegiatannya, lalu di akhirnya kita mesti kompilasi kita mesti bikin satu laporan untuk untuk dari kepala BPKP ke presiden gitu ya jika perlu gitu kan. Nah itu lebih kayak semacam nggak selesai loh ini penugasan gitu ya. Jadi perasaan gitu ya. Selesai penugasan yang lain gitu, yang itu lalu ada penugasan lanjutan. Jadi kayak ongoing prosesnya itu terus menerus, ongoing prosesnya. Ditambah kita tidak menjadi rendal hanya di satu ini aja gitu ya, di satu bidang aja, tapi di beberapa bidang. Nah itu yang bikin mungkin lebih challenging lah ya kalau di pusat ya. Nah namun privilege-nya juga yang tadi saya sampaikan, privilege di perwakilan itu kalau kita ke Pemda itu kita luar biasa dihormati gitu ya, luar biasa dihormati. Nah namun itu nggak kita dapatkan di pusat. Jadi kalau saya di pusat waktu itu bos saya banyak banget gitu ya, bos saya banyak banget dari ya kan waktu itu memang
apa istilahnya kalau di rantai makanan kan rantai makanan paling bawah gitu kan, ternyata paling rendah gitu kan. Jadi ya konsep juga, ya mengerjakan lyrical juga, ya kompilasi juga ya. Jadi istilahnya lebih challenging lah menurut saya gitu. Jadi hampir kalau dibilang apakah perlu waktu di luar jam kantor, ya itu sangat perlu sekali gitu ya. Perlu meluangkan waktu di luar jam kantor. Kadang waktu itu karena kita di L3 S2, jadi direktur itu langsung bypass, kadang-kadang langsung nanya ke kita gitu ya. Terus belum lagi atasan direktur misalkan dari deputi gitu juga. Nah, belum lagi misalkan kita ada project dengan eselon 1 lainnya, nah itu juga ke kita langsung juga. Jadi yang seperti ini harus kita siasati gitu ya, agar jalan semua lah gitu ya, agar jalan semua. Nah, kalau bisa penugasannya ya inline gitu. Kalau inline kan enak ya, kita ngerjakan satu ya, mungkin by produknya agak banyak gitu ya. Bisa memenuhi kebutuhan banyak pihak seperti itu. Oke. Terus ini Edo ini saya tahu dia juga aktif di KSAP ya. Iya, di komite itu apa sih itu standar. KSAP itu ceritanya seperti apa? Itu apa? Terus KSAP gimana? itu iya. KSAP itu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Ya, jadi bagi rekan-rekan yang belum tahu gitu ya. Kita standar akuntansi ya untuk pemerintahan itu yang bikin KSAP. Jadi lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang gitu ya, Undang-Undang Keuangan Negara. Nah, lalu tugasnya itu untuk membuat standar akuntansi pemerintahan yang dipakai oleh seluruh instansi pemerintahan di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan. Dan standar ini juga yang digunakan oleh BPK, ya, BPK untuk mengaudit, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan atau kepatuhan dengan peraturan perundangan yang dengan ini, gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang komite ini adalah adalah counterpart-nya atau adalah penyeimbangnya dengan BPK. Nah, walaupun anggarannya dari Kementerian Keuangan, jadi anggarannya itu dititipkan di DJPB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tapi pada hakikatnya dia itu independen, setara dengan BPK, gitu ya. Jadi jadi setara dengan BPK. Jadi BPK itu menganggap KSAP itu juga setara mereka gitu ya, karena kami membuat standarnya, BPK yang mengaudit gitu. Nah, sehingga hubungannya bukan atas bawah tapi kolega gitu ya, hubungannya kolega. Nah, waktu kita di KSAP, kita menanggalkan baju pemerintahan. Nah, di KSAP itu terdiri dari akademisi, praktisi pemerintahan dan profesional gitu ya. Akademisi ada yang dari ya? BPK di situ nggak ikut, nggak ada di situ. BPK nggak ikut. BPK nggak ikut. Untuk menjaga independensi juga kan, dua-duanya kan harus independen ya. BPK nggak ikut. Nah, tapi ada due prosesnya, Mas Ari. Due prosesnya itu ketika kita bikin standar, kita harus minta pertimbangan dari BPK. Minta pertimbangan ya, bukan persetujuan, pertimbangan BPK. Tapi nanti terakhirnya pasti akan tetap akan diputuskan oleh KSAP secara independen. Terus sudah berapa lama? Jadi kalau kita sudah berapa lama? Sudah berapa lama itu dari 2016, Mas. Dari 2016 bulan Agustus. Jadi udah cukup lama juga ya, 5 tahun ya. Hampir 5 tahun lah, hampir 5 tahun. Ya, ini kan bulan depan Agustus nih. Bulan depan ini ulang tahun ke-5. Saya di KSAP. Tahun ke-5. Jadi ceritanya kenapa bisa ke situ? Tadi kan nanya ya, kenapa bisa ke situ ya? Nah, ceritanya itu gini, Mas Ari. Waktu itu memang KSAP itu kan terdiri dari akademisi, praktisi, dan profesional ya. Nah, praktisinya ini dari kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah. Nah, termasuk di dalamnya BPKP gitu ya. Nah, waktu itu BPKP ada kalau nggak salah 6 orang ya, 6 orang yang terlibat di situ dari sekitar 25 orang total atau 30-an orang ya, 30-an orang total dari
komite kerja dan kelompok kerja gitu ya. Ada 4 orang yang ada di komite atau kelompok kerja gitu ya, kelompok kerja KSAP. Nah, 4 orang ini 2 diantaranya itu mau pindah tugas gitu ya, mau pindah tugas. Sehingga waktu itu ketua komite kerja KSAP deputi BPKP Pak Binsar Simanjuntak. Nah, jadi beliau kan pejabat yang kita banggakan ya, dari waktu kita masuk beliau sudah deputi gitu kan. Iya, betul. Jadi beliau sudah deputi. Wah, saya juga surprise juga waktu di interview oleh beliau gitu ya, diminta oleh beliau untuk gabung di KSAP. Nah, karena beliau itu dari sejak awal kita masuk udah deputi gitu ya. Jadi kita tuh memandang beliau tuh tinggi sekali gitu ya. Beliau tinggi sekali. Lalu kita menghormati sekali gitu ya beliau. Lalu idola lah waktu itu, idola. Jadi saya sangat surprise sekali. Nah, ternyata kenapa kok saya dipilih ya? Saya dipilih itu ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, KSAP itu sedang mencari anggota dari BPKP ya, dari BPKP yang paham tentang akuntansi pemerintahan. Gitu ya. Pertama akuntansi pemerintahan, terutama pemerintahan daerah. Nah, waktu itu beberapa kali ketemu beliau di lift gitu ya. Kan biasa ada elevator talk ya. Elevator talk artinya waktu ditanya kita harus bisa menjelaskan secara singkat apa yang kita lakukan, apa yang ini. Nah, itu benar-benar terjadi. Rekan-rekan sekalian. Jadi kalau rekan-rekan sekalian nanti di kerja dimanapun kampus, bekerja di manapun, diajarin elevator talk. Nah, itu dengarkan dengan cara seksama. Itu perlu kita persiapkan tuh. Nah, kebetulan waktu itu dengan grogi juga, gitu. Grogi juga. Yang nanya idola gimana sih gak grogi gitu kan. Jadi beliau itu waktu kita masuk, kita ibaratnya kita CPNS, beliau sudah deputi gitu kan, bareng-bareng nunggu liftnya kebetulan beda. Nah, ditanya gitu kan, nah, kamu kok baru saya lihat lulusan S2 ya. Beliau udah tahu, padahal udah tahu saya, cuma beliau ingin dengar dari saya sendiri gitu ya. Nah, itu sempat terbata-bata, kamu dulu kuliahnya apa gitu kan. Kuliahnya akuntansi Pak di Birmingham gitu kan, waktu itu di Birmingham. Belajarnya apa gitu kan? Belajarnya ini Pak IFRS gitu ya. Waktu itu yang ini aja, nggak berpikir beliau nanti arahnya ke akuntansi pemerintahan karena beliau ketua KSAP, nggak seperti itu gitu ya. Nah, ternyata dilalah yang kedua ini beliau minta ada pegawai BPKP yang lulusan S2 luar negeri gitu ya. Jadi, nah di sini lalu waktu itu dari Biro Kepegawaian kan banyak waktu itu 27 lulusan akuntansi S2. Tapi yang dari luar negeri waktu itu cuma saya. Jadi yang lain itu ternyata ngambil public policy, lalu international development, HR gitu ya. Jadi nggak ada yang ngambil akuntansi waktu zaman saya itu, sehingga nyarinya 2 baru ketemu satu jadi baru ketemu saya. Nah, beliau juga minta saya nyari teman juga gitu, minta rekomendasi juga, kalau misalkan ini siapa yang direkomendasikan. Nah, tapi akhirnya beliau mencari sendiri lah istilahnya. Saya rekomendasi beberapa orang gitu ya, tapi beliau mencari sendiri dan dapat rekan saya kebetulan, tapi rekan saya itu bukan dari akuntansi, lulusan luar negeri, lulusan dari Belanda, tapi bukan dari akuntansi gitu ya, sehingga mungkin beliau memerlukan yang lulusan luar negeri memang seperti itu. Nah, ya alhamdulillah waktu itu saya merasa ini adalah adalah habitat saya gitu ya, habitat saya dulunya di akuntansi pemerintahan daerah, lalu masuk KSAP pun kita sebagai praktisi pun
kita lebih ke akuntansi pemerintah daerah gitu ya. Nah, itu jadi kayak ini udah habitat saya lah. Nah, kebetulan di KSAP ini sedang ada apa ya, semacam gelombang wave gitu, semacam wave atau gelombang itu penyetaraan dengan IPSAS. Ya, penyetaraan dengan IPSAS. Jadi kita itu sebenarnya tidak mengadopsi, tapi kita mengadaptasi. Jadi standar akuntansi pemerintahan Indonesia ini mengadaptasi dari IPSAS, mengadaptasi dari yang lain gitu ya. Jadi kita modifikasi. Nah, belakangan ini ada wave untuk ke IPSAS sehingga mereka membutuhkan juga yang pemahaman bahasa Inggrisnya bagus gitu ya, yang pemahaman IFRS-nya bagus. Nah, sehingga relatif pas lah saya di situ. Mungkin itu juga yang membuat sampai sekarang belum ada pergantian atau belum ada penugasan kembali. Walaupun saya sudah tidak di keuangan daerah gitu kan, saya sudah di Sestama. Mungkin itu Mas. Terus ini, berarti kan ya istilahnya udah jadi pejabat di BPKP, terus kerjaan pasti juga ada banyak ya. Terus plus lagi ada tambahan pekerjaan di KSAP dan juga dengar-dengar kan kamu juga ngurusi STAR juga, masih STAR juga kan? Nah itu saya bayangkan gimana tuh bagi waktunya itu gimana? Ya, jadi ya masalah bagi waktu itu masalah semua orang kayaknya ya. Jadi kalau dipikir 24 jam itu ya nggak cukup gitu ya, nggak cukup untuk mengerjakan semua hal ya. Pasti perlu strategi lah ya, pasti perlu strategi. Jadi saya beruntung dulu kita bekerja itu inline gitu ya, jadi inline. Di STAR pun inline, kita berhubungan dengan akademisi, tapi ngerjainnya di bidang akuntansi pemerintahan, pemerintah daerah, KSAP juga seperti itu. Lalu di BPKP juga dulu saya di Deputi Keuangan Daerah gitu ya, jadi masih sama yang dikerjakan gitu ya, masih sama yang dikerjakan di satu bidang. Nah lalu juga bukan hanya itu Mas, saya di IAI juga, pengurus IAI Ikatan Akuntan Indonesia gitu ya. Nah jadi itu juga inline juga di akuntansi pemerintahan. Jadi ibaratnya di sini secara substansi ada satu benang merah ya. Satu benang merah atau satu buhul ya, atau satu simpul yang nanti tinggal ranting-rantingnya aja. Nah, seperti itu. Tapi ya memang yang sana ngundang rapat, yang sini ngundang rapat, yang sini harus ada tugas ini, ya harus tugas itu ya. Memang harus ada strateginya sendiri-sendiri gitu ya, terutama masalah waktu pembagian waktu. KSAP ini rapat tiap Rebo, ya kan? Jadi Rebo malam dari jam 7 sampai jam 10 itu saya nggak bisa diganggu tuh, ya waktunya KSAP gitu ya, waktunya KSAP. Tapi kadang ketika ada tugas kantor, ya saya izin dari KSAP gitu ya. Mohon maaf ada tugas kantor. Dulu kan sering pimpinan ngajak diskusi sampai larut malam kan, jadi saya mohon izin ke KSAP untuk ikutin tugas kantor gitu ya. Tapi alhamdulillah pimpinan di BPKP maupun keluarga di rumah ini juga saling support ya, maksudnya mensupport. Jadi pimpinan juga paham saya aktif di komite standar. Nah ini juga salah satunya juga penugasan dari kantor juga gitu ya, Nah lalu keluarga juga paham, sering pulang malam gara-gara rapat di komite standar gitu ya, sehingga ya sistem support ini yang kita butuhkan sebenarnya. Di samping kita juga berusaha membagi waktu ya dengan keluarga, ya dengan pekerjaan yang tadi banyak gitu ya. Terus mungkin ada satu lagi Mas Ari, kalau saya dulu mungkin terbiasa karena organisasi ya waktu kuliah ya, jadi terbiasa mengkoordinir banyak hal gitu. Nah itu mungkin ya jadi salah satu modal. Jadi salah satu modal sewaktu kita diberikan pekerjaan banyak seperti ini, kita bisa manage itu secara natural.
Jadi bisa manage secara natural. Jadi aktif di sini, aktif di situ, aktif di sini gitu ya. Itu bisa kayak apa ya, multitasking lah ibaratnya, bisa seperti multitasking seperti itu. Nah itu mungkin bisa dipelajari dari waktu kita di bangku sekolah maupun di kuliah seperti itu. Jadi secara apa ya, mungkin udah bawah sadar ya, udah nggak secara nggak langsung itu terbentuk sendiri gitu ya istilahnya ya. Benar, benar. Ditambah ditambah kalau misalkan kita time management di Stephen Covey itu kan ada apa namanya, kalau ibaratnya apa ya, waktumu itu adalah ember gitu ya, ember. Lalu apa yang kamu masukkan itu adalah batu besar, kerikil dan pasir gitu ya. Kalau kamu salah memasukkan prioritas, maka ember itu nggak akan pas gitu kan. Nah, kamu membuat prioritasnya adalah batu besar dulu, ya kan? Batu besar dulu kita masukkan. Lalu selanjutnya batu kerikil, batu kecil-kecil. Lalu selanjutnya baru pasir, ya, baru pasir. Nah, itu baru bisa memenuhi ember itu secara penuh gitu ya. Nah, kalau kita salah memasukkan pasir dulu, ya kan? Terus batu kerikil, nah pasti batu besarnya ini nggak bisa masuk gitu ya. Batu besarnya nggak bisa masuk. Ya itulah yang kita pelajari dulu, skala prioritas seperti itu kita benar-benar bisa terapkan di dunia nyata gitu ya, di dunia pekerjaan. Oke, terus ini mau ngomongin nggak kebijakan COVID nggak? Yang itu pertanyaan terakhir itu apa nih? Boleh. Ini ya, tapi mandangnya kan dari segi BPKP lah ya. Aku mau tanya gini, menurut kamu ya meskipun mungkin nggak alami langsung gitu ya, karena kan nggak di teknis yang kedeputian ya. Menurut kamu kebijakan pemerintah menangani COVID ini seperti apa sih? Apakah misalnya sudah maksimal atau apapun itulah? Gimana tuh? Menurut Edo, ini kebijakan pemerintah menangani COVID itu seperti apa? Jadi pemerintah ini di posisi sulit ya, menurut saya sulit karena apa? Kita harus membuat kebijakan atau pemerintah harus membuat kebijakan yang mungkin kebijakan itu diharapkan bisa memuaskan semua pihak. Tapi kan nggak ada ya kebijakan yang bisa memuaskan semua pihak ya. Jadi di awal mungkin sempat salah arah gitu ya, salah arah. Artinya kita dikala kita harus memperketat border, kita terlambat memperketat border kan gitu ya. Tapi akhirnya kan ngikut juga ya, kita memperketat border sesuai anjuran WHO. Lalu ketika harus lockdown gitu kan, atau harus PSBB, mungkin kita berpikir lockdown ini nanti akan yang terimbasnya akan banyak gitu, sehingga kita tidak menutup, tapi kita melakukan pembatasan skala besar gitu ya, yang mungkin ibaratnya samalah dengan lockdown, tapi ada kelonggaran sedikit yang diberikan. Nah, lalu kita melakukan banyak kebijakan yang kita rasa itu waktu ya paling enggak sampai awal tahun lah, itu kita sudah mengenal ini COVID ini seperti apa gitu. Sudah new normal lah, sudah new normal. Jadi grafiknya juga tidak tajam, sudah agak melandai gitu kan, udah agak melandai. Nah, mungkin yang gagal diantisipasi itu adalah varian-varian baru ini, sehingga mungkin pemerintah lengah, tidak mengantisipasi varian tersebut. Jadi ada kayaknya gelombang kedua gitu yang bisa jadi lebih parah daripada gelombang pertama. Kita nggak sempat kehabisan usaha lah ya. Kalau sekarang kan mungkin obat juga kurang langka gitu ya, oksigen langka, lalu bed okupansi di RS itu sudah hampir 100% malah gitu ya, 100%. Nah ini yang mungkin pemerintah itu jadi langkahnya itu kurang antisipatif gitu. Jadi lebih ke
lebih ke responsif ya, lebih ke responsif tapi kurang antisipatif. Nah, ini yang apa namanya, yang menyulitkan kita semua gitu ya. Kita nunggu ada masalahnya, tapi kita tidak mempersiapkan antisipasinya seperti itu. Padahal kita sudah diajarkan manajemen resiko ya. Resiko artinya sebelum masalah itu ada harusnya kita sudah prediksi gitu ya, udah prediksi dengan mitigasi langkah-langkah mitigasi risiko, harusnya seperti itu. Tapi ya kalau kita bicara harusnya terus gitu ya, tidak melakukan sesuatu, maka tidak akan selesai nih masalah gitu ya. Nah, itulah jadi mungkin kalau saya pribadi ya kita berusaha mengikuti anjuran-anjuran pemerintah. Artinya pemerintah menganjurkan PPKM ya kita harus ikutin gitu dengan sepenuh hati. Karena ya itu adalah langkah yang bisa kita perbuat gitu ya untuk mendukung program pemerintah gitu ya. Jadi kalau pemerintah sekarang mungkin okupansi rate-nya tinggi sekali gitu ya. RS kolaps gitu ya. Nah, kita ya berusaha agar tidak sakit gitu ya dengan mungkin apa namanya menjaga diri gitu ya, meningkatkan imun gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa yang terdampak yang mungkin golongan menengah ke bawah itu terdampak sekali dengan PSBB, dengan PPKM gitu ya. Nah, inilah yang perlu dibantu oleh pemerintah. Dan kabarnya sudah ada beberapa bantuan pemerintah, tapi memang yang di media itu masih adem ayem gitu loh, masih adem ayem, jadi masih belum tampak. Nah, ini tadi malam ada Vikon Kepala BPKP dengan seluruh jajaran pimpinan, itu beliau menginfokan itu. Jadi ada beberapa program pemerintah seperti bansos ini di awal gitu ya, itu sudah disalurkan sebenarnya melalui kantor pos. Tapi entah kenapa belum ada gaungnya. Nah, itu antara memang bansosnya sudah diterima oleh masyarakat dan masyarakat diem aja gitu ya, atau memang bansosnya belum tersalur ke masyarakat. Nah, ini harus peran BPKP nih harus mengeceknya. Jadi harus memastikan bahwa bantuan sosial tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk apa? Untuk masyarakat yang terdampak tadi. Seperti itu. Jadi ya kita sudah mungkin mendukung lah, walaupun pemerintah ini nampaknya telat, lalu nampaknya apa namanya kok kuratif terus, nggak ada preventifnya gitu ya, tidak ada antisipatifnya tapi kuratif. Nah, kalau kita against pemerintah itu malah jadi lama pandemi ini, jadi tidak terkoordinasi, tidak terkontrol. Nah, langkah yang paling bijak adalah mengikuti gitu ya, mengikuti saran pemerintah seperti itu, Mas Ari. Kalau menurut saya pribadi dan selaku PNS juga, karena saya nggak bisa dilepaskan dari fungsi saya sebagai pekerja publik. Oke, terakhir nih ya, pertanyaan terakhir yang agak serius. Jenengan kan di reformasi birokrasi ya tadi ya dibilang. Secara singkat apa sih reformasi birokrasi itu di negara kita yang sekarang sedang dilaksanakan gitu ya? Ya, jadi reformasi birokrasi itu sebenarnya kalau kita cek definisinya, itu kita bisa ini ringkas, Mas. Bisa ringkas jadi 3 hal. Yang pertama adalah perubahan, ya. Yang kedua adalah perbaikan. Yang ketiga adalah berkelanjutan. Jadi perubahan dan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, sebenarnya itu. Nah, pada apa? Pada birokrasi sebenarnya. Itu reformasi birokrasi, ada birokrasi pemerintahan. Nah, jadi yang dilakukan pemerintah saat ini mulai mungkin 2011 ya. 2010 bahkan Perpres 81 tahun 2010. Nah, itu membawa perbaikan dan perubahan yang berkelanjutan terhadap birokrasi di pemerintahan dengan iming-iming remunerasi gitu ya. Ya pasti ada inilah ya, ada reward and punishment lah ya, ada stick and carrot gitu ya. Nah, ada rewardnya apa? Remunerasi tadi. Sticknya adalah ketika tidak ini ditindak, ya kan? Ketika tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, namun terkadang ada kebijakan yang
kita itu mungkin terlalu cepat gitu ya, terlalu cepat memutuskan, terlalu pingin apa namanya ke tingkat yang lebih tinggi gitu ya, tanpa stepping stone-nya belum penuh gitu ya. Nah seperti itu. Mungkin kadang-kadang kita nggak siap gitu ya, kayak misalkan transformasi digital. Transformasi digital itu sudah kita gaungkan mungkin 5-10 tahun ke belakang gitu ya, sejak reformasi birokrasi ya. Tapi mungkin baru kita rasakan tuh sekarang gitu, benar-benar swasta yang wah gencar banget, unicorn, apa startup gitu kan. Nah, mau nggak mau apa pemerintah juga melakukan gitu ya. Ternyata lebih efisien dan efektif gitu kan. Mau nggak mau pemerintah juga melakukan. Lalu ditambah pandemi. Ya pandemi ini udah satu keharusan buat pemerintah untuk berubah, birokrasinya berubah. Tadinya kita mungkin kurang efektif ya, banyak mungkin monitoring keluar kota, yang dimonitor 1 yang jalan 5 gitu kan. Nah sekarang jadi lebih efisien. Artinya ya bisalah sekarang diundang Zoom meeting, terus koordinasi lewat online gitu ya. Sehingga anggaran yang tadi dilaksanakan untuk hal-hal tersebut bisa kita alihkan ke yang lebih prioritas. Mungkin ke tadi kalau pemerintah harus memberikan bantuan ya ke pemberian bantuan, atau pengawasan yang lebih observatif lah gitu ya. Pengawasan yang lebih observatif. Kalau monitoring apa namanya cenderungnya bisa dilakukan online. Tapi yang lebih observatif apa? Misalkan audit tertentu gitu ya, yang kita harus ngecek lapangan, harus observasi, oke lah gitu ya, kita alihkan ke situ. Jadi kita secara kualitas hasil pengawasan juga meningkat, lalu penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Nah itu yang diharapkan dari reformasi birokrasi sebenarnya, Mas Hari gitu ya. Nah kedepannya mungkin kita juga bisa berharap PNS ini secara kompetensi dan secara penghasilan bisa bersaing sama perusahaan swasta. Nah sekarang aja udah mulai bersaing nih, udah mulai bersaing. Hanya saja mungkin kompetensinya yang dianggap kurang, padahal gaji udah lumayan gitu ya. Gaji udah lumayan, tapi kompetensi kok kurang. Banyak yang masih main Zuma misalkan kayak gitu ya. Masih main Zuma, padahal nggak ada juga. Coba rekan-rekanan yang dari ini nanti dicek juga, nggak ada yang main Zuma. Paling mainnya ini PUBG gitu ya. atau main yang lain ya enggak ya. Jadi udah jarang lah, udah sedikit lah yang ke kantor itu untuk main-main ya. Paling apa semua itu udah ada sasaran kinerjanya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi mereka bertanggung jawab. Begitu juga dengan di swasta, mereka juga punya sasaran kinerja atau IQ-nya sendiri-sendiri gitu ya. Begitu juga di pemerintahan. Terus ini, kalau sebagai pelaku, ya bisa dibilang pelaku utama lah ya, sebagai untuk reformasi birokrasi di internal BPKP ya. Kalau dari pengalaman yang jenengan tuh, yang paling susah itu merubah apa sih? Ya, yang paling susah itu mengubah mindset sebenarnya. Yang paling susah itu mengubah mindset. Jadi beberapa kali kita menerapkan inisiatif itu tertahan, stop gitu ya, tertahan. Karena apa? Mindsetnya belum berubah, gitu. Mindsetnya belum berubah. Nah, cara mengubah mindset itu banyak pendekatan, terutama pendekatan sistemik ya. Artinya sistemik nanti dimasukkan ke sistem, kinerjanya berdasarkan itu, lalu ada reward and punishment-nya. Nah, itu baru bisa berubah, orang bisa berubah. Tapi kalau misalkan doing what you told gitu aja, diomongin aja, itu agak susah gitu ya, agak susah untuk mengubah mindset. Itu sudah apa ya, sudah di alam bawah sadar mungkin ya, alam bawah sadar seperti itu. Contohnya gini Mas Ari, misalkan antrian absen gitu ya, dulu kan mungkin waktu ya mendekati jam pulang kantor lah, itu yang ngantri kan banyak sekali gitu ya, yang ngantri banyak sekali. Nah, pada waktu saya pertama apa namanya diangkat sebagai Kasubag reformasi birokrasi, ini merupakan salah satu quick win saya nih. Jadi bagaimana absensi itu tidak mengular gitu ya, tidak mengular. Artinya mengular itu
orang kan jadi pulang sebelum waktu sebenarnya untuk antri gitu kan. Nah, itu karena apa? Karena di kita ternyata tidak transparan gitu ya, tidak transparan. Tidak transparan apa? Kita itu tidak tahu absensi itu membutuhkan berapa lama sih sebenarnya kalau nunggu. Nah, ternyata setelah saya observasi cuma 3 menit, Mas. Jadi dari 200 orang yang antri absen ya, sejak nggak tahu antri absennya mungkin sejak sebelum 16.30 ya pasti ya. 16 bisa 16.15, 16.20 gitu ya sudah turun untuk antri absen. Itu hanya membutuhkan waktu 3 menit. 3 menit untuk ngantri. Menyelesaikan clear. Iya, clear-nya itu sudah 3 menit. 3 menit itu sudah clear. Jadi udah nggak ada antrian di 3 menit. Apalagi 5 menit ya, 5 menit. 5 menit itu udah kosong sama sekali gitu ya. Jadi kalau kita lihat nanti katakanlah 16.35. 16.35 itu udah nggak ada antrian. Jadi orang itu langsung bisa langsung absen gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya tidak dipahami oleh pegawai. Jadi pegawai itu berpikirnya ngantri nanti lama, panjang. Padahal untuk menyelesaikan antrian sepanjang itu aja butuh waktu cuma 5 menit gitu. Nah, itu yang kita berusaha sampaikan kepada pegawai baik secara sosialisasi maupun secara individu gitu ya, individu. Jadi kita sampaikan ke atasan langsungnya, lalu ini. Nah, sebelum program itu berjalan ada pandemi ya yang mengakibatkan absensi harus online ya kan, online. Dan harus online itu pun mereka patuh gitu kan. Jadi nggak ngantri lagi, mereka udah bisa patuh absensi online. Nah, ini ya mengubah mindset itu harus dengan perubahan ekosistem, perubahan habitat gitu Mas. Habitat. Nah, kalau toolsnya berubah, habitatnya berubah gitu ya. Nah, pasti kebiasaan mereka juga berubah gitu ya. Nah, akhirnya sampai sekarang seperti itu mungkin Mas Arif sedikit. Oke, sekarang kita ke pertanyaan terakhir nih, terakhir sekali. Kira ini yang tadi terakhir. Tadi yang serius. Enggak ya? Sekarang yang agak serius. Rencana ke depan apa dulu? Waduh, rencana ke depan apa nih? Ya apapun itulah. Target saya ke depan yang paling dekat. Rencana ke depan ini nggak akan ngeluarin album lagi gitu ya. Nah, yang kemarin belum. Album foto maksudnya kan ini kan? Album foto. Kayak apa aja. Mungkin rencana ke depan apa ya, kalau kita tadi pisahkan ada 4 tadi ya, keluarga, karir, aset, pendidikan. Mungkin yang lebih cocok itu di pendidikan kali ya. Pendidikan itu sebenarnya pingin untuk nyoba kuliah lagi lah, melihat kemungkinan untuk kuliah lagi. Nah, ini mungkin saya bisa belajar dari Mas Ari ini nanti gimana, kan udah ada tips and trick untuk lulus LPDP gitu ya. Jadi nanti saya akan rencana udah saya like. Mau S3 ya rencana ya. Mau S3 rencana, tapi kita masih nyari-nyari bidang apa. Soalnya saya masih ada tiga bidang yang masih dipertimbangkan nih. Yang pertama di tempat saya kerja gitu ya, di reformasi birokrasi dan budaya kerja. Yang kedua melanjutkan dissertation tesis saya tentang value for money audit ya, tentang audit performance audit lah ya, performance audit. Lalu yang ketiga adalah terkait standar akuntansi ya, standar akuntansi. Jadi saya kebetulan juga aktif di KSAP, lalu levelnya SAP itu levelnya nasional gitu ya. Nah, mungkin di situ banyak research question lah yang perlu dijawab gitu ya, ide-ide yang perlu dijawab. Jadi masih meramu ketiganya itu mana sih yang lebih berpeluang gitu ya, yang lebih menarik gitu. Tapi belum masih belum konkret lah, masih penjajakan lah, semuanya masih penjajakan. Lalu kalau
di kantor ya mungkin kita inginnya buat inisiatif-inisiatif baru ya, inisiatif baru terutama di manajemen perubahan Mas Ari. Kami kan kebetulan di manajemen perubahan nih. Jadi inisiatif baru untuk apa ya mengkapitalisasi perubahan lah di lingkup BPKP ini, mengkapitalisasi perubahan di lingkup BPKP sehingga nanti kita nggak kesulitan gitu, kesulitan waktu kita di posisi seperti apa ada inisiatifnya, di posisi ini ada inisiatif baru seperti itu. Jadi kita nanti bisa recycle dari inovasi yang sudah ada, bisa memunculkan ide-ide baru gitu kan. Nah nantinya pemerintahan ini kan soalnya nggak stagnan gitu kan, nanti akan terus berubah ya, terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Nah, langkah antisipatifnya ke arah situ gitu ya, mungkin ke arah situ. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin, amin. Oke, sudah berapa ya? Mungkin sekitar 3 jam ya kita ngobrol. Nggak terasa. 3 jam ya? Udah lama sekali nih saya nggak jumpa sama Mas Edo. Ini udah berapa tahun ya kita nggak jumpa. Iya nih. Iya ya, nggak diskusi lama itu terakhir kapan ya terakhir ya? Oh lah, lama sekali pokoknya dah. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Edo atas waktunya siang sampai sore hari ini. Ya, semoga kerjaan semua lancar, sukses dan sehat ya untuk Edo dan keluarga. Amin, sama-sama Mas Ari juga. Amin ya. Rencana juga semua mudah-mudahan bisa terlaksana dan terselesaikan dengan baik lah. Oke, demikian ngopi asik pada hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa teman-teman. Subscribe ya. Oke.